Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sedaya Al-Azhar Mekatriksi dari Prodi PGMIB semester 5. Di sini kami akan melakukan mikroteaching mata pelajaran tematik dari kelas 4, tema 3, subtema 1. Sebelum kita melakukan mikroteaching, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Bagus Adi Prakoso. Nama saya Ivan Marsadia. Nama saya Mega Krismaya Dewi. Nama saya Indah Sada. Nama saya Riki Adi Setiawan. Selamat datang ya. Sekarang kita melanjutkan untuk materi PKN yang tentang melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Ada yang tahu apa itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh itu adalah hak. Sedangkan kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu yang disebut sebagai kewajiban. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Jadi dalam menjalankan agama itu manusia itu ada hak dan kewajibannya. Nah, jadi ada yang tahu apa itu haknya untuk menjalankan agama? Nah, hak sebagai dalam menjalankan agama yang pertama kita bisa memilih agama sesuai dengan keyakinan. Nah, ini adalah hak kita sebagai menjalankan agama. Untuk kewajiban dalam menjalankan agama, yang pertama kita harus saling menghormati dengan perbedaan agama. Nah, mengapa kita harus saling menghormati dengan perbedaan agama? Misal gini, ada teman kita yang beragama Kristen, sedangkan kita beragama Islam, maka kita tuh harus menghormatinya. Itu kewajiban kita dalam dengan agama. Ada lagi kewajiban yang kedua, kita harus menghormati teman yang beribadah. Nah, jadi kalau ada teman atau teman yang berbeda agama itu kita harus menghormatinya. Kalau sedang beribadah tidak boleh mengganggunya. Jadi ini hak dan kewajiban dalam menjalankan agama. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menjalankan hak dan kewajiban ini kita harus melakukannya dengan seimbang. Mengapa dengan seimbang? Supaya kita bisa menjalankannya dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Ada yang tahu contoh dari hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya misal kita terhadap tumbuhan, kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa saja? Ya, betul. Yang pertama kita harus menyiram setiap hari, memberikan pupuk, nah ini kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kalau hak kita terhadap tumbuhan dengan kita menjalankan kewajiban yang baik, kita bisa
memanfaatkan dengan baik juga. Misal kita memanfaatkan pohon jati sebagai kursi, terus meja. Nah, dengan menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang, maka kita juga bisa memperoleh hasil yang bagus atau baik. Untuk yang selanjutnya adalah menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. Nah, jadi kita harus saling hidup untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai cinta tanah air. Nah, bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai cinta terhadap tanah air? Semisal kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya, nah, dengan mewujudkan cinta tanah air, dengan menjalankan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, maka hak yang kita peroleh yaitu kita bisa hidup dengan aman, damai, dan saling hidup rukun. Nah, ini adalah wujud kewajiban kita terhadap tanah air. Dengan mendapatkan kewajiban, kita juga bisa mendapatkan hak kita. Dengan cinta tanah air seperti kita bisa hidup dengan rukun, aman, dan damai. Materi kali ini tentang taksiran. Nah, taksiran itu ada 3 jenis taksiran. Yang pertama, taksiran bawah. Taksiran bawah adalah semua bilangan digunakan ke bawah. Nah, angka yang dibulatkan ke bawah adalah 1, 2, 3, 4. Contoh, angka 14. Nah, angka 14 itu taksiran bawahnya berapa? Taksiran ke bawah itu ya jadi 10. Yang kedua itu taksiran atas. Nah, apa sih taksiran atas itu? Taksiran atas itu adalah semua bilangan dibulatkan ke atas. Angka taksiran atas itu apa saja? 5, 6, 7, 8, dan 9. Contohnya, angka 26. Nah, taksiran atasnya itu berapa? Taksirannya atas itu jadi 30. Gimana angka 30 ini dari mana? Dari 26 itu 6-nya itu jadikan 0. Yang angka 2 itu ditambah 1. Ya, ini jadi angka 30. Yang ketiga yaitu taksiran terbaik. Apa sih taksiran terbaik itu? Nah, taksiran terbaik itu adalah taksiran
berhubung ini angka 6, jadi itu taksiran atas. Jadi angka 40. Selesai. Selanjutnya yaitu materi tentang wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Apa itu wawancara? Wawancara adalah orang yang melakukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang terpercaya dapat menjawab semua pertanyaan dari pewawancara. Nah, maksudnya ini dua orang atau lebih itu gimana Pak? Nah, maksudnya itu bisa dua orang wawancara dan satu orang narasumber, atau juga sebaliknya dua narasumber satu wawancara, atau lebih, bisa 5 orang, bisa 4 orang juga. Nah, selanjutnya yaitu tindakan kita sebelum melakukan wawancara. Yang pertama ada membuat janji dengan narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, kita harus membuat janji terlebih dahulu, entah itu seminggu sebelum melakukan wawancara atau lebih baik lagi sebulan sebelum wawancara. Jangan langsung ujuk-ujuk sehari sebelum wawancara langsung minta persetujuannya, jelas narasumbernya pun tidak akan bisa. Yang kedua yaitu tunjukkan kesan yang baik. Nah, tunjukkan kesan yang baik itu bagaimana? Bisa juga dengan itu datang lebih awal ketika sudah membuat janji dengan narasumber. Yang ketiga, berpakaian sopan. Nah, berpakaian sopan itu ya harus berpakaian sopan, pakai hem, jangan pakai kaos oblong, harus pakai ada gambar Spiderman gitu ya, jangan. Terus yang keempat, berbicara dengan dan bersikap santun. Berbicara dan bersikap santun adalah poin yang sangat penting. Ketika kita berbicara dengan orang yang tidak kenal dan kita memakai bahasa Indonesia, lo gue atau bahasa Jawa yang kasar, itu jelas narasumbernya pun akan malas untuk melakukan wawancara dengan kita, karena secara ya kita kan baru pertama ketemu dengan narasumbernya, langsung bicara yang nggak enak lah, bicara yang kurang sopan lah, itu nggak baik juga di lakukan pas wawancara. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara kita harus tahu apa pertanyaan yang harus kita tanyakan ke narasumber. Nah, misal pertanyaan tentang ekonomi atau pertanyaan tentang ekosistem, ya pokoknya narasumber kuasai gitu. Nah, yang kelima yaitu pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, yang maksudnya adalah yang 5W. What, when, where, who, why. Ini ya, Bapak tulis ya. What, where, when, who, why. Dan satu hanya yaitu how. Apa itu Pak? What itu apa? Where itu di mana? When, kapan? Who, siapa? Why, mengapa? How, bagaimana? Nah, ini adalah komponen yang sangat penting untuk melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu terlatih menghafal pertanyaan yang telah dibuat. Nah, kita harus hafal dengan pertanyaan yang setelah kita buat itu. Jangan ketika bertanya kita lihat buku ini itu nggak sopan, ya. Nah,
Selanjutnya yaitu ketika sedang melakukan wawancara, pertama yaitu perkenalan diri. Dan kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada narasumbernya. Yang kedua yaitu sampaikan tujuan wawancara. Sampaikan tujuan wawancara kita itu apa? Tujuan wawancara kita itu untuk riset atau menanyakan suatu kejadian. Nah, yang ketiga buku catatan, yaitu seperti alat tulis, alat perekam. Nah, kita nggak mungkin kan wawancara oleh setelah berbicara setelah menyampaikan pertanyaan kita atau memberikan pertanyaan kita ke narasumber, kita hanya fokus ke buku, tapi ada juga alat perekam supaya kita juga berinteraksi dengan narasumbernya, supaya narasumber tidak ngomong sendiri. Yang keempat, jangan memotong ucapan narasumber. Nah, ketika narasumber ada salah kata tapi dia masih ingin berbicara, sebaiknya jangan memotong. Kita potong setelah akhir, setelah dia selesai, narasumber itu selesai berbicara. Yang kelima yaitu menanyakan pertanyaan, jangan menanyakan pertanyaan yang berbelit. Nah, kita harus to the point. Apa pertanyaannya? Padat, singkat, dan jelas. Yang keenam yaitu mampu mengambil kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan wawancara, setelah kita memberikan beberapa pertanyaan, kita harus bisa menyimpulkan hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan konklusi lah, untuk banyak konklusi dari masalah kita yang kita tanyakan tadi. Nah, selanjutnya yaitu setelah melakukan pertanyaan, setelah melakukan wawancara, kita harus satu, memohon diri atau ini contohnya. Nah, sekian. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, host Erik. Selanjutnya pembelajaran IPS dengan materi dataran. Dataran ada 3 macam: dataran tinggi, dataran rendah, sama pantai. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat reaksi. Contoh daratan tinggi: pegunungan. Sumber daya alamnya seperti teh dan kopi. Yang kedua,
yaitu dari pecahan yang tidak teratur. Di sini gua akan menunjukkan sebuah contoh dari seni rupa teknik tempel kolase. Yang ini gambar kebaya, jadi kita menggunakan tumbuhan seperti daunan, bunga. Jadi ini dari bahan yang tidak teratur dan sudah alami terbentuk seperti ini, kemudian kita bentuk menjadi lebah. Yang kedua, montase, karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud adalah dapat kita dapatkan dari koran, majalah bekas, buku yang tidak digunakan, brosur atau lainnya. Di sini Bapak menunjukkan contoh dari montase. Gambar dasarnya ini adalah gambar rumah yang kemudian ada pepohonan. Jadi kita tadi sudah melakukan pembimbingan burung, kemudian bunga, dan beberapa orang ya. Jadi kita tempelkan ke gambar tersebut. Jadi menjadi karya seni rupa teknik tempel montase. Yang ketiga, aplikasi. Karya hias dalam bidang jahit yang dibentuk dengan dalam menempelkan aplikasi berupa gunting kain yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan, seperti bunga, binatang, buah, dan sebagainya. Cara kerjanya itu dengan menempelkan aplikasi terlebih dahulu dengan lem sehingga posisi tidak bergeser, lalu kemudian dijahit agar menempel lebih baik. Di sini Bapak memberikan contoh karya seni rupa tempel aplikasi ya. Di sini Bapak akan memberikan ini kan ada gambar sapi. Sebelum kita menjahit gambar sapi di atas sandal, kita memberi lemnya terlebih dahulu agar waktu kita melakukan penjahitan tidak bergeser ya, dan rapi saat meningkat. Terus yang keempat, mozaik, seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi yang memanfaatkan berbagai macam material. Mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan yang memang dipotong atau sudah dibentuk potongan. Kemudian bentuk potongan tersebut akan disusun dengan cara ditempelkan pada benang datar dengan menggunakan pelekat seperti yang keempat yaitu mozaik, yaitu seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi yang memanfaatkan berbagai macam material. Mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan yang memang dipotong atau sudah dibuat potongan. Potongan yang sudah dibuat tersebut nantinya akan disusun dengan cara ditambahkan pada benang datar dengan menggunakan pelekat seperti lem. Jadi mozaik ini juga termasuk pecahan yang sudah dibentuk dengan sengaja. Jadi seperti ini ya, saya akan memberikan contoh dari seni rupa tempel mozaik ya. Jadi sebelum kita memberikan mengaplikasikannya kepada gambar ini, kita harus memotongnya terlebih dahulu. Memotong ini dari dedaunan kering. Jadi kan ini juga termasuk dua dimensi, tetapi tidak teratur karena apa, kita menempelkan dedaunan yang sudah kita gunting menjadi bagian-bagian kecil dan hasilnya seperti ini. Dan bisa juga seperti ini ya. Ini dari kuaci, dari beberapa bijian, dari kuaci, kemudian beras, kemudian biji-biji biasanya kan dibuat makan murni ya. Di sini juga ada. Jadi bisa menggunakan apa saja, tetapi bahannya menggunakan bahan yang membuat bahan yang dari potongan-potongan yang sudah dipotong, kemudian ditempelkan dan membentuk sebuah gambar.